Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap anugerah Tuhan, buat setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saat hari ini kita kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur pasal 142 di ayat yang kedua. Mazmur 142 di ayatnya yang kedua, saya akan bacakan untuk kita semua. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu boleh baca keseluruhan pasal ini 142 di ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Untuk Bapak Ibu boleh memahami maksud dari pasal ini. Pasal ini dituliskan oleh Mazmur Daud ketika ia berada dalam gua. Daud berada dalam gua ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul yang hendak membunuh dia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Daud banyak sekali berada di dalam gua, baik gua Gedi, gua Adulam, gua yang tunggal. Gua di tengah-tengah gua itu seperti ruangan, seperti kamar bagi Daud untuk dia berseru kepada Tuhan, untuk dia memohon kepada Tuhan. Ini adalah doa yang sungguh-sungguh beriman yang sedang menghadapi penganiayaan berat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, situasi apa yang dialami oleh Raja Daud ketika itu? Yang pertama yaitu Daud dalam ketakutan sehingga dia melontarkan keluhannya kepada Tuhan di ayat yang ketiga. Di ayat yang kelima sampai yang ayat yang keenam, keadaan yang dialami oleh Daud di sana menjelaskan ia merasa sendiri dan tidak dipedulikan sehingga ia berseru kepada Tuhan. Di ayat yang ketujuh, situasi yang dialami oleh Raja Daud yaitu situasi yang dihadapi sungguh-sungguh berat sehingga ia memohon pertolongan. Di ayat yang ke-8 bisa dijelaskan Daud dijebak sehingga ia kemudian memohon untuk dibebaskan. Inilah keadaan yang dialami oleh Raja Daud, keadaan yang terdesak yang dialami oleh Raja Daud sehingga dia berseru kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan. Yang dilakukan oleh Raja Daud ketika dia berada dalam ketekanan, ketika dia berada dalam kesulitan yaitu berseru. Yang pertama yaitu dia datang kepada Tuhan. Di ayat yang pertama, di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga di sana dikatakan dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan, aku mencurahkan keluhanku di hadapannya, kesesakanku ku beritahukan kepadanya. Daud dia berkata bahwa aku datang dan berseru kepada Tuhan, aku sampaikan segala keluh kesahku, aku curahkan segala isi hatiku, segala keadaanku, segala kesesakanku ku beritahukan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Raja Daud dan apa yang dilakukan oleh Raja Daud ketika dia berada dalam situasi yang tidak baik, ketika dia berada dalam ketekanan, yaitu dia datang kepada Tuhan. Ini juga menjadi pelajaran bagi setiap kehidupan kita. Ketika dalam situasi apapun yang kita alami, Tuhan meminta supaya kita datang kepada Dia. Di dalam Matius pasal yang ke-11, Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai dengan 30, firman Tuhan jelaskan di sana, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Di sana dijelaskan dalam Matius ada satu ajakan, ada satu himbauan, ada satu undangan kepada setiap kita anak-anak Tuhan. Di sana dikatakan, mari datang kepadaku, hai engkau semua yang letih lesu, semua yang berbeban berat, semua yang punya masalah, semua yang dalam keadaan tertekan. Firman Tuhan menjelaskan, datang kepadaku, datang kepada Tuhan, berlutut kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, curahkan isi hati kita seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Dan ajakan ini juga kepada setiap kehidupan kita. Dalam Matius, Yesus dia berkata, mari datang kepadaku, karena di dalam Tuhan ada kelegaan, di dalam Tuhan ada ketenangan, di dalam Tuhan ada sukacita. Yang kedua yang dilakukan oleh Raja Daud yaitu tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Di ayat yang ke-6, aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan.
Kataku, engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Di sana dikatakan oleh Raja Daud bahwa engkaulah tempat perlindunganku. Dalam keadaan yang dialami oleh Raja Daud, dia tetap mempercayai bahwa di dalam Tuhan ada ketenangan, di dalam Tuhan ada perlindungan, ada kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Dia sadar, dia tahu bahwa hanya dalam Tuhan ada perlindungan yang baik, di dalam Tuhan ada ketenangan. Dia tidak putus asa menghadapi setiap hal yang dialami. Tetapi yang dilakukan oleh Raja Daud, dia itu tetap percaya dan berharap kepada Tuhan bahwa dalam Tuhan ada perlindungan, di dalam Tuhan ada ketenangan. Mazmur pasal 33 di ayat yang ke-20. Mazmur 33 di ayat yang ke-20 di sana dikatakan, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Karena apa? Dia Allah yang menolong kita, dan Dia juga Allah yang akan melindungi, menjadi perisai bagi setiap kehidupan kita. Yang ketiga, situasi yang dialami oleh Raja Daud membuat dia datang kepada Tuhan. Yang dilakukan oleh Raja Daud yaitu keyakinan pasti ada jalan keluar. Dia meyakini pasti ada jalan keluarnya. Di ayat yang keempat, ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh dengan sembunyi mereka semasa dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Bagian A sana katakan, ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, engkaulah yang mengetahui jalanku. Tuhan mengetahui setiap kehidupan kita, dan Tuhan mengetahui setiap keadaan kita. Tuhan mengetahui situasi yang kita alami. Ketika kita tetap percaya kepada Tuhan dan kita meyakini di dalam Tuhan ada jalan keluar. 1 Korintus pasal yang ke-10 di ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 di ayatnya yang ke-13. Sana dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di sana dikatakan di bagian terakhir, ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi pencobaan, ketika Tuhan izinkan kita menghadapi masalah, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan memberi kelegaan, Tuhan memberikan kekuatan. Karena firman Tuhan menjelaskan apa yang kita alami tidak melebihi dari kekuatan kita. Masalah persoalan yang Tuhan izinkan itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan firman Tuhan menjelaskan ketika Tuhan izinkan kita menghadapi hal itu semua, dalam Tuhan ada jalan keluar. Tuhan memberikan kita jalan keluarnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Daud memohon belas kasihan. Tindakan yang dilakukan oleh Raja Daud ketika dia mengalami masalah itu, yaitu yang memohon belas kasihan Allah, mencari perlindungan di dalam dia, dan berjanji untuk memakai kebebasannya sebagai jalan untuk memujinya. Pada akhirnya ia menanti penghiburan dari sesama orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, setiap kehidupan kita pun, apa yang kita alami hari-hari ini, keputusasaan yang disebabkan oleh kedukaan atau penyakit, kesulitan yang disebabkan oleh keputusasaan yang buruk yang membuat kita sendiri, atau kita sendiri yang membuat masalah itu, atau apakah terjepit dalam keraguan yang merenggut sukacita kita. Seperti yang Raja Daud lakukan, dia datang kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 23, Mazmur pasal 23 di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, sana dikatakan, Mazmur 23 di ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6,
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 saya katakan, Tuhan adalah gembalaku. Dia tidak akan pernah kekurangan. Kita tidak akan pernah kekurangan karena Dia yang memelihara kita. Setiap kesulitan, setiap persoalan yang kita alami, seperti yang Raja Daud lakukan, datang kepada Tuhan. Dan itu juga yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Apapun yang kita alami hari-hari ini, mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, karena Dia Allah yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Dia adalah gembala kita dan tidak akan pernah kekurangan ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Kita berdoa, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang hidup ketika kami berseru, ketika kami datang kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang mendengar, Tuhan Engkau Allah yang menjawab setiap seruan kami, bahkan Engkau Allah bekerja dalam setiap pribadi kami. Berkati materikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan tolonglah keluarga GPDS AD Magelang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu ya Allah, karena itu adalah ibadah yang sejati. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih, jadilah kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin.